Saya suka ditanya oleh beberapa pengusaha dan juga para leaders ya, Coach, apa sih arti seorang leaders dan bagaimana keseharian seorang leaders dan apa tugas utama seorang leaders ya dalam perusahaan, di dalam organisasi dan sebagainya. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas dalam video ini ya. Tentunya Anda sebagai leader pastinya Anda juga sudah mengalami bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang leaders, dan Anda juga sudah mengalami bagaimana naik turunnya ataupun suka dukanya dan sebagainya sebagai seorang leaders. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saya bagaimana sebagai seorang leader, sebagai seorang coach, sebagai seseorang yang bisa membantu orang lain ya untuk bisa make sure apa yang mereka capai bisa tercapai. So, bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel saya, jangan lupa Anda tonton dulu. Anda bisa kasih komen di bawah dan jangan lupa Anda subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video-video terupdate dari saya. Leadership is the accomplishment of a goal through the direction of human assistance. The man who successfully marshal his human collaborators to achieve particular ends is a leader. A great leader is one who can do day after day and year after year a wide variety of circumstances with different obstacles. Singkatnya adalah seorang leaders itu adalah seseorang yang memiliki satu visi, memiliki satu hope, memiliki satu goal yang dia akan capai ya, dari visi, goalnya dan sebagainya. Dia make sure ya semuanya dalam timnya bisa mencapai goal tersebut. Jadi dalam satu kondisi ya di mana misalnya sebuah kapal ya, kalau Anda di dalam sebuah kapal dan kapal itu mungkin ada masalah, ada goncangan, ada angin yang keras dan sebagainya. Pokoknya ya anginnya tuh kayak benar-benar menggoncang kapal tersebut. Sebagai seorang leader dia tetap tenang, dia tetap make sure, oke, jangan terlalu khawatir, kita sama-sama, yuk kita sama-sama atasi ini semua bersama, masing-masing di posisi masing-masing. Coba kita pastikan bahwa kapal ini tidak goyang. Jadi seorang leader tuh memastikan dalam situasi yang negatif, situasi yang mungkin membuat kacau dan sebagainya, chaos, dia tetap tenang dan bisa membuat keputusan dengan bijaksana. Memang kenyataannya tidak mudah pastinya sebagai seorang leader untuk membuat keputusan seperti itu. Tapi basically adalah sebagai seorang leader kita harusnya bisa tetap melihat dari sisi positif. Pasti ada masalah, ada gangguan dan sebagainya, pasti tidak mudah. Tapi kita mesti melihat, pertama adalah melihat sesuatu hal dari sisi yang positif. Setiap hari kita melihat masalah, setiap hari kita melihat satu problem, tapi coba Anda lihat dari sisi yang positif. Ada setiap hari itu kalau kita melihat sesuatu hal, kita bisa lihat dari dua sisi. Seperti koin, ya kita bisa lihat dari dua sisi. Sisi yang positif, sisi yang negatif. Ya, kemacetan ataupun Anda mengalami masalah target yang tidak tercapai, coba lihat dari positifnya. Apa yang sudah Anda capai? Mungkin Anda melihat, oh, ini customer saya tuh ada beberapa yang tidak beli, ya, tidak lagi kembali ke bisnis Anda, misalnya begitu kan? Anda sebagai seorang leader, so gimana? Ya udah, berarti banyak yang tidak kembali, tapi ada juga yang kembali. Nah, yang difokuskan adalah yang kembali. Berarti kan ada yang kembali nih. Nah, bagaimana supaya mereka bisa kembali dan bawa temannya? Jadi jangan fokus kepada, oh yang nggak kembali gimana ya? Mesti diapain ya? Itu sih bisa kita atur supaya mereka bisa kembali lagi ya. Contohnya kalau bisnis Anda, mereka repeat bisnis. Tapi coba fokus kepada yang mereka yang kembali dulu. Yang mereka sudah loyal, yang mereka sudah fokus ke bisnis Anda. Itu contoh kalau bisa dalam bisnis ya. Jadi fokus kepada yang positif dulu. Oh, ini banyak karyawan saya yang tidak termotivasi, mereka lambat dan sebagainya. Iya betul, berapa banyak yang tidak termotivasi, berapa banyak yang termotivasi. Fokus dulu yang termotivasi, fokus dulu yang lebih rajin, fokus dulu yang memang lebih loyal. Ke sana dulu. Oh, ini banyak customer saya yang bayarnya terlambat. Iya betul, berapa banyak yang bayarnya terlambat, berapa banyak yang bayarnya on time. Nah, fokus pada yang on time. Yang terlambat gimana? Ya pelan-pelan kita pikirkan caranya. Mungkin brainstorming dengan tim, bagaimana pikirkan opsi-opsi yang bisa membantu mereka supaya bisa bayar lebih tepat. Jadi, selalu lihat dari sisi yang positif, itu yang pertama. Yang kedua, ya sebagai seorang leader tentunya kita mesti bisa atau menguasai people skill. Artinya people skill begini, kalau kita lihat dalam sebuah perusahaan ya, ataupun dalam sebuah organisasi, ya kita melihat setiap orang itu memiliki banyak sekali persepsi, background, tidak sependapat, atau mungkin mereka banyak hal-hal yang mungkin tidak sama pikirnya dengan Anda. Nah, bagaimana Anda bisa menguasai mereka? Ya, menguasai artinya gini, Anda mengerti apa yang mereka rasakan, Anda mengerti apa yang mereka pikirkan, bahkan Anda mengerti karakternya mereka. Sebagai seorang leader, kita tidak hanya fokus kepada orang-orang yang menyukai kita, atau tidak fokus hanya kepada orang-orang yang memang setuju selalu dengan kita. Ya, artinya kalau gitu Anda tidak melihat orang-orang yang tidak setuju. Tidak bisa seperti itu. Sebagai seorang leader, kita mesti masuk ke semua lingkungan yang memang belum tentu kita cocok, belum tentu kita sependapat, belum tentu kita memang bisa align, belum tentu. Tapi itulah kemampuan leader, people skill. Dengan berbagai karakter, dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai background, dengan berbagai hal-hal yang mungkin mereka tidak sependapat, Anda bisa membuat mereka akhirnya terbuka pikirannya untuk bisa bersama-sama Anda. Ya tentunya harus ada prosesnya. Anda harus memahami coaching,
Anda harus memahami sedikit tentang mungkin NLP, ya, Neuro Linguistic Programming. Anda harus memahami sedikit mengenai tentang counseling sedikit sebagai seorang leader. Iya dong, kemampuan leader harus menguasai people skill. Nah, people skill itu macam-macam. Ya, bisa counseling, bisa coaching, bisa mungkin di mentoring, bisa kasih advice, bisa Anda mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan sebagainya, Anda dengerin, kemampuan Anda listen, kemampuan Anda memberikan empati, kemampuan Anda memberikan support. That's the people skill. So many things that you have to learn. Even me, saya juga belajar terus bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti, ya, keadaan orang, ya, karakter orang, mungkin cara berpikirnya orang lain dan sebagainya. Dengan demikian kita bisa memastikan bahwa sebagai seorang leader, ya, kita make sure bahwa orang-orang di sekitar kita itu mungkin perlu bantuan. Bahkan kita sendiri juga perlu bantuan. Maka saya percaya sebagai seorang leader, kita tidak bisa sombong. Maksudnya gini, wah, saya udah ngerti semua, saya udah tahu coaching, udah tahu counseling, udah tahu segala macam, pengalaman saya banyak. Iya, saya. Tapi pertanyaan gini, kalau saya tahu, berarti kan saya Mahadewa. Hati-hati sombong. Ya, orang yang rendah hati adalah orang yang mau dengerin masukan orang lain, mau dengerin inputan dari orang lain. Mungkin kita betul sudah pengalaman, sudah hebat, sudah wah luar biasa deh, kita memimpin perusahaan banyak, kita punya banyak perusahaan-perusahaan yang saya atur, yang saya pimpin, yang saya arahkan, yang saya segala macam, saya bisa semua. Bahkan 20 tahun saya membangun bisnisnya dari nol, bahkan dari minus sekarang sampai sudah punya 500 karyawan misalnya, dan bisnisnya berkembang. Bagus. Berarti Anda punya kemampuan leadership yang bagus, Anda punya satu direction yang jelas, Anda punya determination yang bagus. Tapi hati-hati Anda sombong. Ya, sombong tuh kira-kira gini, ngomongnya selalu dari sisi saya bisa, saya pernah, saya sukses segala macam. Tapi saya tidak mau dengar masukan dari orang lain. Ya, begitu orang lain bilang begini, alah, saya juga bisa, alah, saya ngerti, saya juga pernah, ya, segala macam. Jadi kita menutup telinga kita untuk mendengarkan masukan dari orang lain. Menurut saya orang seperti itu adalah orang-orang yang sombong. Jadi kita orang-orang rendah hati, kita bisa berprestasi, kita bisa mencapai hasil, tapi sebagai seorang leader, hendaklah kita rendah hati. Ya, kita mau dengerin dari masukan, kita mau dengerin dari inputan orang lain, bahkan kita mau dengerin dari bawahan kita kasih inputan. Tidak mudah pastinya. Ya, dengar mereka benar-benar kasih masukan yang jujur itu tidak mudah. Sebagai seorang leader, apakah Anda siap dengerin masukan yang jujur dari orang-orang sekitar Anda? Atau Anda tidak mau dengerin? Bahkan Anda tidak mau dengerin dari pasangan Anda, tidak mau dengerin. Well, kalau Anda seperti itu berarti Anda sangat-sangat sombong kalau menurut saya, ya. So, kedua. Yang ketiga, Anda harus juga selain people skill, yang ketiga juga Anda harus bisa influencing. Karena saya percaya leaders adalah influence, leaders adalah pengaruh. Adanya Anda dengan tidak adanya Anda pasti berpengaruh kepada lingkungan sekitar Anda, teman-teman Anda, tim Anda dan sebagainya, pasti ada pengaruhnya. Nah, seharusnya pengaruhnya positif, bukan pengaruhnya negatif. Gara-gara Anda, ya, mereka yang tadinya rajin jadi males. Gara-gara Anda, mereka yang tadinya nggak pernah komplain jadi banyak komplain karena Anda sering komplain dan mengeluh dan sebagainya. Gara-gara Anda, mereka yang tadinya tertib aturan dan sebagainya, mereka jelas segala macam, gara-gara Anda mereka jadi terlalu fleksibel, terlalu santai. Hati-hati, Anda adalah pengaruh, saya adalah pengaruh. Berarti dengan ada saya, harusnya lebih baik dampaknya, harusnya lebih berkembang dan bertumbuh. Dan mungkin mereka yang kena dampak kita, mereka bisa semakin grow. Itu adalah leaders. Jadi dengan ada saya berikan dampak. Contoh, saya datang ke satu perusahaan, gitu kan, saya melihat satu leader. Leader itu melihat bahwa timnya semua lagi kerjanya masing-masing, semua kerja, gitu kan, masing-masing semua kerja. Tapi nggak ada yang ngobrol satu sama lain. Kayaknya mereka sama-sama bekerja, tapi bisa tidak bekerja sama. Nah, sebagai seorang leader harusnya kita peka. Mereka kerja masing-masing ya. Misalnya dalam satu kubikel, satu ini dua, semuanya kerja. Betul sih, mereka rajin, mereka kerja, tapi mereka kan kerjanya harusnya tim. Mungkin Anda harus tanya, apakah masing-masing dari tim ini sering komunikasi nggak? Sering ada meeting secara brief nggak? Bagaimana dikerjakan lebih baik lagi? Sering ada brainstorming nggak? Atau masing-masing kerja di dalam pekerjaan masing-masing dan mungkin ya sampai kantor kerja, terus sudah gitu kerja sampai sore terus pulang. Jadi sama-sama di ruangan yang sama-sama bekerja tapi tidak bekerja sama. Nah, sebagai seorang leader kita harus peka, tanya, kamu gimana kerja? Kok kamu kenal nggak? Kamu ngerti nggak? Karena setiap orang kan pasti punya motivasinya, punya satu goals dan sebagainya, punya ide-ide yang mungkin brilian. Kalau hanya bekerja sendiri-sendiri, artinya mereka cuma sama-sama bekerja, tidak bekerja sama. Nah, kita sebagai seorang leader juga kita mesti memastikan bahwa kita bisa influence mereka. Ayo sebelum kita kerja, kita doa dulu. Yuk kita sebelum kerja, kita mungkin tetapkan apa yang kita ingin capai hari ini. Lalu kalau ada kendala, ayo masing-masing bisa tanya. Kalau saya pekerjaan udah selesai, saya tanya, teman saya gimana? Bisa saya bantu apa? Nah, dengan demikian Anda bisa kasih influence yang positif kepada tim Anda. Lingkungan kecil dulu aja, nggak usah lingkungan yang besar. Mungkin ke 5 orang, 6 orang dan sebagainya yang bisa Anda influence mereka.
Juga Anda melihat bahwa ada orang-orang yang mungkin berpandangan salah, ada orang-orang yang mungkin salah cara melihatnya, atau mereka selalu komplain, mereka selalu mengeluh, mereka selalu menyalahkan dan sebagainya. Anda kasih tahu, ya nggak boleh kayak begitu terus. Kalau menyalahkan begitu, Anda harus kasih tahu. Ya, kalau Anda melihat ada orang yang sesat, ada orang yang salah jalan, Anda harus kasih tahu. Jangan diam aja. Nah, itu ada pengaruh buat orang lain dan buat diri sendiri. Kalau kita bisa berani untuk memberikan satu arahan yang benar, kita lihat itu dia salah, tapi kita berani mengatakan yang benar, nah itu adalah sesuatu tindakan yang menurut saya tindakan yang bijak sebagai seorang leader. Jadi kita tidak terlalu setuju dengan pendapat orang lain, bukannya kita tidak setuju terus ya, tapi kita tidak terlalu setuju misalnya dengan orang-orang yang berpandangan tidak baik. Kita berani untuk say no, atau kita berani untuk menegur. Nah, itu adalah kemampuan leader. Tapi coach, saya kan masih junior, itu kan leader saya lebih senior, takutnya nanti saya dibilangnya, kamu tahu apa sebagai anak kecil. Itu kan leadernya lebih senior, umurnya aja beda 20 tahun misalnya gitu. Iya, saya setuju. Tentunya Anda tetap respect leader Anda, ya, umurnya di atas Anda 20 tahun, Anda misalnya masih muda, Anda respect mereka. Gimana respectnya? Pak, saya percaya Bapak tuh pengalaman jauh lebih banyak daripada saya, dan saya juga lihat Bapak sangat-sangat luar biasa banget. Saya sangat-sangat happy lah, bersyukur Bapak jadi leader saya. Pak, tapi saya boleh sharing satu hal, Pak. Ini mungkin ada yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Nah, begini Pak, saya mengerti banget sih, memang dalam kondisi ini tidak mudah untuk buat Bapak keputusan seperti ini. Tapi kalau saya melihat Pak, takutnya dampaknya begini. Ini cuma sharing saya aja. Kembali saya, Bapak lebih tahu, Bapak lebih ngerti. Saya cuma sharing saja, dan please Pak, don't take it too personal ya. Ini saya cuma sharing aja karena sebagai leader sebenarnya saya care, saya peduli. Nah, Anda harus bisa sampaikan seperti itu. Anda harus berani menyampaikan itu. Ya, kalaupun leader Anda lebih senior dengan Anda, jangan pikirkan senior atau juniornya. Yang penting adalah satu tim. Ya, yang penting satu tim itu seperti Anda di dalam satu permainan sepak bola ataupun permainan olahraga yang tim ya. Pastikan bahwa tim ini yang lebih solid. Ya, kalau ada 1-2 orang yang mungkin Anda rasa negatif, Anda harus berani sampaikan. Memang tidak mudah, tapi itu leader. Leader bukan artinya senioritas. Leader bukan artinya berpengalaman yang gimana. Bukan. Leader artinya berani mengatakan mungkin sesuatu yang benar dalam situasi yang tidak benar. Berani mengatakan sesuatu yang berani memberikan satu nasihat yang positif ya jika teman kita negatif. Kita berani menasehati kalau mereka sesat. Itu adalah seorang leader. Tidak melihat umur, tidak melihat junior dan senior, tapi apakah Anda sebagai seorang leader ingin membantu orang lain? Kalau mereka sesat, Anda tarik ke jalan yang lebih benar lagi. Kalau mereka mungkin kurang tepat, Anda kasih advice sehingga mereka lebih baik lagi. Nah, itu adalah beberapa tips yang ingin saya sampaikan bagaimana sebagai seorang leader Anda bisa membuat satu keputusan, bertindak, berpikir, berkata-kata dengan lebih bijaksana. So, semoga bermanfaat buat Anda selalu. Sukses dan salam closing.